Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larasia Gloria Yumanila, NPM 202201003 dari kelompok 2 tutorial Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ideologi Liberalisme. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah 1. Karimah Fahmawati, kedua Larasia Gloria, ketiga Agitya Rahayu, keempat Alaya Kansa, kelima Beliawati, keenam Karolin Putri, ketujuh Diana Amanda, kedelapan Emilatul Kiptiah, kesembilan Endang Muftia, kesepuluh Galuh Pratiwi, dan Ganda Safitri. Berikut adalah pembahasan dari presentasi kelompok kami. Adapun tujuan dari pengerjaan tugas ini yang pertama adalah mengetahui pengertian dan pemahaman mengenai liberalisme. Yang kedua, mengetahui adanya hak-hak untuk kebebasan setiap individu dan mengetahui tidak adanya campur tangan antara pemerintah dan juga agama yang mengatur liberalisme. Pengertian liberalisme. Liberalisme atau sering disebut dengan liberal merupakan sebuah dasar negara sebagai pandangan hidup setiap warga negaranya. Tradisi politik yang berlandasan pada kebebasan untuk menilai nilai politik. Liberalisme lahir dari sistem kekuasaan sosial dan juga politik di masa revolusi Prancis yang berupa merkantilisme, feodalisme, dan gereja Roman Katolik. Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers, dan politik. Resum jurnal. Ciri dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan demokrasi sebagai pegangan dalam kehidupan bernegara adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dengan waktu dan aturan yang jelas. Demikian pula Indonesia. Indonesia sudah menyepakati bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin negara, DPR dan DPD sampai ke jenjang provinsi dan kabupaten atau kota. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Alasan dikemukakan supaya pemilihan umum dapat segera dilaksanakan antara lain adalah bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional. Mengingat pemerintahan dan lembaga-lembaga yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap tidak dapat dipercaya. Liberalisme adalah sebuah nilai yang berkembang di negara barat, khususnya negara Amerika. Ideologi ini sangat pesat perkembangannya karena membonceng perkembangan zaman yang disebut modernitas. Paham liberalisme memberikan penekanan pada kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Pada ideologi liberal, berkembang prinsip yang mendasar, yaitu pengakuan terhadap hak asasi warga negara, B. Memungkinkan tegaknya tertib masyarakat dan negara serta supremasi hukum, C. Memungkinkan lahirnya pemerintah yang demokratis, dan D. Penolakan terhadap pemerintahan otoriter. Analisis ideologi. Liberalisme menempati posisi sentral dalam menjelaskan tujuan akhir individu dan pencarian kebenaran moral. Pemikir liberal percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan rasio dan logika untuk menentukan hal yang benar dan terbaik baginya. Kemampuan manusia tersebut otonom dan terlepas dari nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh kekuatan yang lebih besar seperti penguasa maupun kepercayaan spiritual tertentu. Bagi liberal, individualisme lebih penting dari kolektivitisme. Sesuai dengan tradisi liberal, manusia seharusnya tidak dipaksa untuk menerima suatu kebenaran moral yang digeneralisasi di tengah-tengah masyarakat. Karena manusia mempunyai keinginan dan tujuan yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Faham liberalisme Islam di Indonesia telah dibangun pada aspek akidah Islam dengan melalui paham-paham keagamaan, seperti pluralisme dan multikulturalisme agama. Paham ini menyatakan
bahwa semua agama adalah jalan dan pintu yang sama-sama sah menuju satu Tuhan, yakni Tuhan yang Maha Esa. Dalam perspektif penganut aliran pluralisme ini, semua agama merupakan jalan, metode, dan cara yang berbeda-beda menuju tujuan yang sama, yaitu Tuhan Sang Ultimate Reality. Modernisme dan liberalisme di Indonesia berkembang dalam dua wajah, yakni wajah modernisme dan liberalisme. Perkembangan liberalisme di Indonesia awalnya hanya merespon pemikiran seorang tokoh modernis Islam. Lembaga yang mewakili kelompok pro pemikiran Islam liberal adalah mereka yang berlatar santri, seperti Organisasi Kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), dan Kelompok Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kelompok masyarakat yang melakukan reaksi keras dalam menolak gerakan Islam liberal adalah kelompok masyarakat fundamentalis. Kelompok fundamentalis ini menurut sebagian pendapat adalah kelompok yang muncul dari reaksi terhadap modernisme serta latar belakang politik, teologi, dan lain sebagainya, FPI dan Jundullah. Selain itu, faham liberalisme Islam di Indonesia telah dilakukan pada aspek akidah Islam dengan melalui paham-paham keagamaan seperti pluralisme dan multikulturalisme agama. Paham ini menyatakan bahwa semua agama adalah jalan dan pintu yang sama-sama sah menuju satu Tuhan, yakni Tuhan yang Maha Esa. Kasus liberal. Prancis dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang dianggap sebagai tempat kelahiran demokrasi modern. Sejak diproklamasikan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, demokrasi telah menjadi tradisi dan fondasi yang kokoh mengakar di dalamnya. Bahkan, Amerika Serikat merupakan negara yang dianggap sebagai kiblat demokrasi negara di dunia. Begitu pula Prancis, salah satu negara Eropa yang sangat terkenal dengan perjuangan demokrasinya. Ketika revolusi Prancis meletus, hal itu telah membawa negara tersebut pada kebebasan dari absolutisme, dan dari situlah demokrasi hadir di Prancis. Penjelasan kasus Amerika. Amerika Serikat telah menanamkan nilai dan budaya demokrasi sejak abad ke-18. Terlihat dari demokrasi kemerdekaannya yang berbunyi life, liberty, and pursuit of happiness, menegaskan bahwa kebebasan dan kemaslahatan individu merupakan hal dasar yang harus terpenuhi di sebuah negara. Demokrasi bukan hanya mengenai sistem politik, tetapi juga mencakup sistem ekonomi dan sosial. Bahkan dalam sistem demokrasi sangatlah mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu bersandar pada penegakan demokrasi di negara dengan menjual hak asasi manusia. Meski sering penegakan demokrasi tersebut dengan menggunakan cara-cara perang. Selanjutnya, pada kasus Prancis, bisa dilihat setelah referendum konstitusi Republik kelima Prancis pada 1958. Negara ini tumbuh menjadi salah satu negara demokrasi terkuat dan menjadi negara dengan perekonomian cukup baik di dunia. Sejauh ini, Prancis tumbuh dengan kemasyarakatnya yang dinamis, media yang independen, dan juga tradisi intelektual, yakni kebebasan berbicara dan perdebatan kritis. Kesimpulan, liberalisme menepati posisi sentral dalam menjelaskan tujuan akhir individu dan pencarian kebenaran moral. Pemikir liberal percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan rasio dan logika untuk menentukan hal yang benar dan terbaik. Bagi liberal, individualisme lebih penting dari kolektivitisme. Sesuai dengan tradisi liberal, manusia seharusnya tidak dipaksa untuk menerima suatu kebenaran moral yang digeneralisasi di tengah-tengah masyarakat, karena setiap manusia mempunyai keinginan dan tujuan yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Berbagai pandangan individualisme liberal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu mutlak menjadi suatu yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini juga berlaku dalam hal penentuan kebenaran, di mana individu berhak untuk menentukan hal yang terbaik baginya, dan penilaian itu harus bebas dari paksaan pihak lain maupun doktrin-doktrin yang beredar di lingkungan sekitar. Saran, diharapkan dengan adanya penjelasan ulang mengenai paham ideologi liberal pada suatu negara dapat mempermudah kita dalam pemahaman tentang ideologi liberal. Namun demikian,
penulis tidak dapat mengabaikan fakta bahwa dalam melakukan penelitian sejatinya didapati beberapa persoalan yang terkait dan baik, cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.